Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Asbab saja, channel tempat belajar bagi YouTuber pemula. Ya teman-teman, apa yang kita mau bahas hari ini? Kita bahas nyantai saja ya. Jadi sudah seperti rutin ya. Kegiatan rutin para YouTuber pemula adalah upload video, konten, kemudian mencari subscriber dan menambah channelnya. Oke, kita mau bahas tentang bagaimana supaya channel kita semakin berkembang ya, cepat monetnya ya. Jadi, bagi teman-teman yang hari ini mau YouTube, menjadi YouTuber ya, maka perlu diperhatikan bahwa dari tahun ke tahun itu ada perubahan-perubahan daripada sistem kerjanya YouTube ya. Dari SEO, kalau zaman dulu SEO dipentingkan, ternyata sekarang tidak begitu penting ya. Kadang kita sudah optimasi SEO ya, tapi hasilnya tetap sepi. Maka teman-teman yang hari ini sedang membangun channelnya, maka jangan gunakan tutorial-tutorial yang sudah setahun yang lalu ya. Bahkan kadang 6 bulan yang lalu sudah tidak dipakai lagi kan, sudah memang YouTube ini ada perubahan-perubahan. Jadi makanya kita ini selalu update informasi daripada YouTube, apa saja yang membuat channel kita berkembang. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau zaman dulu ya, untuk memperhatikannya, kalau zaman dulu kita membuat konten atau membuat video ya, maka kita perlu kita search apa yang tren, kemudian kita cari kata kunci yang tepat supaya kita konten kita maksudnya ya bisa masuk di pencarian YouTube ya. Jadi kita riset kata kunci apa yang sering dipakai, sedang tren, kemudian kita cari ya, kemudian kita bikin kontennya, kemudian kita pakai judul yang temanya itu. Tetapi hasilnya tidak maksimal juga ya. Karena apa? Sekarang orang-orang sudah menggunakan alat itu. Yang tren apa, kata kuncinya apa, dan orang-orang sudah mahir menggunakan kata itu. Sehingga kita yang di awal-awal ini, yang baru-baru masuk, kita sudah kalah dengan mereka-mereka yang sudah menggunakan kata kunci ini. Jika walaupun kata kuncinya kita sudah tepat, apa yang tren kita, sesuatu yang tren, konten yang tren ini kita buat, ternyata hasilnya tetap tidak maksimal ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang membangun sebuah channel, maka tidak bisa juga kita menjadi patokan menggunakan kata kunci ya. Nah seperti itu, maka kita perlu ada usaha lagi bagaimana supaya ketika video kita ditampilkan di beranda-beranda, biasanya kan setiap kita kita upload video, biasanya itu disebar oleh YouTube, disebarkan ke beranda-beranda orang ya. Maka perlu kita perbaiki daripada penampilan video kita ya, dengan tampilan itu thumbnail ya. Biasanya ditengok adalah yang pertama oleh orang-orang ya, ketika melihat YouTube maka tengoknya adalah thumbnailnya. Karena biasanya hari ini orang-orang itu menonton YouTube itu lewat HP ya. Jadi HP yang nampak adalah gambarnya dulu ya, gambar itu thumbnail. Maka perlu kita buat thumbnail dengan thumbnail yang menarik. Di situ ada kata-kata yang membuat penonton itu mengklik video kita ya. Jadi walaupun kita kan sering dengan bagaimana untuk menaikkan rekomendasi ya, menggunakan rekomendasi itu dengan cara upload video ya, memang dengan kita upload video dengan channel besar, maka setelah kita buat dengan beberapa waktu, mungkin 1 bulan ya, 2 bulan, maka ada penampakan ya. Jadi ada video channel yang besar, maka bisa di situ nanti video kita akan masuk ke beranda di situ ya, lewat beranda di rekomendasi di bawahnya seperti itu ya. Tergantung kita rajin uploadnya ya, rajin uploadnya. Tetapi ketika sudah direkomendasikan oleh YouTube ya, video kita tampil di bawah
eh, video channel besar, tetapi kalau penampilan dari thumbnail kita ini kurang menarik dari penontonnya, maka tidak diklik. Jadi dilewatin saja oleh penonton. Jadi ketika kita video kita ditampilkan kemudian diabaikan oleh penonton yang A namanya, kemudian ditampilkan ke penonton B, kemudian diabaikan juga, tidak diklik. Kalau semakin banyak seperti itu, maka akhirnya video kita ini menjadi jelek di mata robot YouTube. Makanya perlu ada kita mulai belajar perbaiki bagaimana cara membuat thumbnail yang bagus. Nah, seperti itu ya. Misalnya sekarang sudah banyak ya aplikasi-aplikasi untuk membuat thumbnail supaya kelihatan bagus. Jadi teman-teman yang mungkin kebingungan ya caranya, maka boleh kita tengok ya, misalnya tengok di channel-channel yang besar yang sesuai dengan kita, kemudian ternyata materinya hampir sama, maka boleh kita kata-kata judulnya thumbnailnya kita buat sama. Nah, seperti itu akan merekomendasikan dari video kita ke channel itu, dan akan membuat lebih tertarik, karena kita hari ini kan membuat kata-katanya masih belum pas ya, misalnya belum menarik betul ya, maka kita coba tengok daripada channel-channel besar itu yang sesuai dengan kita, misalnya masak atau mancing kah atau vlog kah, maka kata-katanya daripada channel-channel yang sudah besar yang penontonnya banyak, kita tiru kata-katanya, kita contoh, kemudian kita pasang di thumbnail kita. Ini bisa akan menjadikan video kita kan nanti diklik ya, bukan hanya lewat di beranda penonton, tetapi juga membuat penasaran kemudian diklik. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah deskripsi ya. Deskripsi kalau zaman dulu, deskripsi itu menggambarkan video ya. Jadi konten video kita, kemudian kita jelaskan di deskripsi. Kemudian ada tag atau kemudian ada hashtag. Kalau zaman dulu itu akan mempengaruhi ya, karena apabila kita salah membuat judul, maka robot YouTube akan melihat di deskripsi ya, sehingga kan ketika deskripsinya ternyata berkaitan dengan video, dan ketika orang mengetik kata di pencarian YouTube ada di deskripsi kita, itu maka video kita akan muncul seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan tag dan hashtag kan. Tapi sekarang ini kurang begitu berpengaruh ya, karena kita tengok setelah kita banyak pun deskripsi panjang-panjang, tag panjang-panjang, kemudian hashtagnya pun panjang, ternyata tidak pengaruh. Bahkan kita bisa tengok dari pelajaran dari youtuber yang sudah besar ya, mereka tidak menggunakan deskripsi mungkin hanya copy judul saja, hashtag seadanya, tag seadanya, nah seperti itu. Ternyata mereka videonya bisa banyak view-nya, meledak ya, seperti itu. Ini jadi pelajaran bahwa memang sekarang ini deskripsi, tag dan hashtag ini kurang begitu pengaruh. Jadi kalau teman-teman hari ini tidak memakai pun nggak apa-apa ya, karena kalau kita mengetik banyak-banyak ternyata hasilnya kurang memuaskan, kenapa harus kita buat lagi? Lebih baik kita tanggalkan ya, karena membuat itu nanti bisa memakan lama ketika kita mengupload video ya. Jadi untuk sementara itu saja teman-teman ya, karena nanti banyak lagi ya yang mau kita bahas, tapi karena videonya sudah terlalu banyak, terlalu lama takutnya, jadi kita sudahi saja. Jadi memang perlu bagi youtuber pemula, teman-teman yang sedang membangun channel, perlu belajar lagi, dan kemudian adalah melihat perubahan kebijaksanaan jadi YouTube itu sudah selalu berubah. Nah, makanya kita perlu update terus informasi supaya tidak ketinggalan zaman, supaya tidak salah langkah ya, sehingga kedepannya video kita semakin berkembang, cepat monet dan menghasilkan rezeki yang baik. Sampai jumpa di video persembahan asbab saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.